Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Hakim. Saya dari SD Negeri 2 Ketapang. Saya sebagai mahasiswa PPG LPTK Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam hal ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi menyambut usia baligh kelas 4 dalam rangka uji kinerja PPG tahun 2024 batch 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan ya? Sudah mandi? Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan kepada Mas Rofi untuk memimpin teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga doa yang kita panjatkan bermanfaat bagi kita semua anak-anak, dengan harapan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum dilanjutkan materi, Pak Arif ingin tahu kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke. Sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Demikian tadi anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba Pak Arif ingin tanya sekarang, kalian masih ingat enggak pelajaran yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Kira-kira apa? Tentang menyambut usia balik, materinya tentang pengertian balik. Coba, balik itu apa? Sudah sampai usia kedewasaan. Ada yang lain? Tanda-tandanya balik apa? Tanda-tandanya balik apa, Rofi? Oh ya, menstruasi ya dan sebagainya. Untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk itu silakan alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Baik itu buku tulis maupun bacaannya.
Sudah ya? Di materi kali ini yaitu tentang menyambut usia balik itu anak-anak, ada beberapa tujuan. Tujuan yang nantinya anak-anak harus pelajari. Yang pertama yaitu anak-anak harus mengetahui perbedaan tanda-tandanya balik bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian yang kedua, anak-anak harus mengetahui kewajiban apa yang anak-anak harus lakukan ketika sudah mencapai usia balik. Kemudian yang ketiga, anak-anak tugas kalian nanti, tugas kelompoknya yaitu membuat poster. Membuat poster tentang usia balik. Sudah siap ya? Sudah mempersiapkan alatnya sebelumnya? Sudah, ya. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi, Pak Arif di sini ada pertanyaan, yaitu pertanyaan pemantik menggunakan game. Nah, mau mencoba Banda? Mau ya? Siapa kira-kira yang maju duluan ini? Mbak ya, kita hitung ya. Kita mulai ya, kita putar ya. Hitung bersama-sama. 1. Ayo coba. Iya, Ratu. Silakan Ratu, pilih nomor berapa? Dibaca dulu. Jawabannya benar apa salah? Tepuk tangan. Ya. Lagi? Lagi. Coba sekarang giliran siapa ini kira-kira ya? Hitung, ayo bersama-sama. 1. Rofi. Tepuk tangan buat Rofi. Silakan Rofi, milih papan nomor berapa? Coba. Laki-laki. Benar? Ya, tepuk tangan. Sekarang yang ketiga. Siapa kira-kira? Hitung anak-anak. Sabita. Ayo maju Sabita. Jalankan sholat 5 waktu. Benar ya? Alhamdulillah, ternyata anak-anak di pertanyaan pemantik ini luar biasa ya. Sudah belajar di rumah ya. Sudah betul-betul menyiapkan materi untuk hari ini. Coba kira-kira masih semangat apa sudah kendor ini? Coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik anak-anak. Ternyata semangatnya luar biasa. Materi pada hari ini yaitu tentang menyambut usia balik. Sebelum kita melaksanakan kerja kelompok, silakan anak-anak untuk melihat video pembelajaran berikut ini. Pertama, pengertian balik. Apa itu balik? Balik adalah secara bahasa adalah sampai. Sedangkan menurut istilah,
Balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Laki-laki ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid atau menstruasi. Poin yang kedua adalah tanda-tanda usia balik menurut fikih. Yang ke satu yaitu mimpi basah bagi laki-laki. Yang kedua, haid atau menstruasi bagi perempuan. Dan yang ketiga, berumur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, ini berdasarkan perhitungan kalender Hijriah. Meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik, tetapi jika sudah berusia 15 tahun itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, maka itu sudah termasuk usia balik. Nah, mandi besar bagi anak yang mengalami mimpi basah laki-laki dan haid bagi perempuan, mereka sedang berhadas besar, bukan hadas kecil. Untuk bersuci dari hadas besar tersebut, agar kita itu bisa melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, maka wajib mandi besar. Untuk selanjutnya yaitu C. Tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama adalah bagi laki-laki. Tanda-tanda balik ini seperti perubahan fisik meliputi tumbuhnya kumis, jenggot, dan jambang. Yang kedua, tumbuh rambut di alat kelamin dan ketiak. Yang ketiga, tumbuh jakun. Yang keempat, badannya itu kelihatan lebih kekar dan berotot. Yang kelima, suaranya terdengar lebih berat. Yang keenam, pertumbuhan badan bertambah cepat. Yang ketujuh, gerak menjadi lebih aktif. Dan yang terakhir, nafsu makan meningkat. Jadi makannya itu akan lebih banyak. Sedangkan bagi perempuan, perubahan fisik ini ditandai dengan satu, pinggul dan payudara yang mulai membesar. Yang ketiga, mengalami menstruasi atau haid. Dan yang keempat, hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibandingkan laki-laki. Nah, sekarang dari segi mental, kalau yang tadi berdasarkan dari segi fisik, perubahan fisik, yang sekarang perubahan mental. Kalau perempuan cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja, ingin diperhatikan. Apabila mengalami masalah, maka dia mudah mengadu, mudah menangis, dan menyesali diri. Sedangkan dari segi mental, perubahan pada laki-laki cenderung bersifat cuek, tenang, dan rasional. Untuk materi yang keempat terakhir yaitu bagian D, kewajiban setelah usia balik. Yang pertama adalah melaksanakan sholat fardu, yang kedua menutup aurat, yang ketiga mencari ilmu. Gimana untuk videonya? Sudah diperhatikan ya? Di sana sudah dijelaskan ada beberapa perbedaan tanda-tanda balik, baik itu laki-laki maupun perempuan, secara fikih maupun secara biologi. Nah, dari pembelajaran ini anak-anak, ada yang anak-anak perlu tanyakan. Oh, Radit, bagaimana caranya mandi besar? Coba anak-anak bisa
bantu menjawab? Siapa? Apa? Mengalirkan air dari ujung rambut ke ujung kaki. Setelah itu apa lagi? Membaca niat. Jadi tanda-tandanya balik tadi untuk laki-laki maupun perempuan, yaitu menstruasi bagi perempuan, kemudian yang kedua mimpi basah bagi laki-laki. Ketika sudah anak-anak mengalami demikian, tanda-tandanya balik, maka dianjurkan untuk mandi Bagaimana caranya mandi besar katanya Mas Radit tadi? Yaitu satu, membaca niat, kemudian mengalirkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ya, oke anak-anak, dari materi itu selanjutnya anak-anak mempersiapkan lembar kerjanya, yaitu berupa kertas manila, spidol, dan guntingnya. Karena apa? Karena kita akan membuat proyek yaitu poster untuk usia balik. Pak Arif di sini akan membentuk kelompok ya, membentuk kelompok sesuai dengan urutannya. Untuk kelompok 1 yang diketuai oleh Mas Chandra. Ada Mas Chandra, ada Mas Radit, ya, ada Mbak Rasifa, Mbak Salsa, dan Mbak Yasmin. Kemudian kelompok 2 di tengah, ketuanya adalah Mas Rizky beserta dengan anggotanya. Kemudian yang ketiga, kelompok 3, yaitu ketuanya adalah Mas Jafi. Ada Mas Jafi, Mas Rofi, ya. Siap ya? Perlengkapannya sudah siap? Siap ya? Oke. Nah, anak-anak, karena kita hari ini akan membuat proyek yaitu berupa poster tentang usia balik, menyambut usia balik. Caranya seperti apa, Pak? Coba diperhatikan dulu ya. Caranya nanti anak-anak menggunting lembar kerja yang sudah disiapkan, digunting kemudian ditempelkan di kertas ini ya. Ditempelkan sesuai dengan urutannya, kemudian dikasih nama. Misalkan ini tandanya apa? Oh, ini tandanya orang yang sedang melaksanakan puasa, Pak. Puasa itu masuk apa tadi? Masuk kewajiban apa? Bagi orang yang sudah balik. Kemudian ini apa ini? Nah, head itu apa? Head itu menstruasi. Menstruasi itu tanda-tandanya balik bagi siapa? Nah, tanda-tandanya balik bagi perempuan. Dikasih nama, digunting, ditempelkan, kemudian dikasih nama. Tanda-tandanya balik bagi perempuan. Tanda-tandanya balik bagi laki-laki misalkan. Misalkan ada gambarnya orang yang sedang tidur, kemudian mimpi basah. Ya. Kemudian apa lagi Pak? Banyak ya. Secara biologi, kemudian kewajiban. Setelah balik itu apa saja? Dikasih keterangan. Digunting terlebih dahulu, kemudian ditempel dan dikasih keterangan. Bisa dimulai dari sekarang. Ayo saling bekerja sama ya anak-anak. Ada yang menempel, ada yang menggunting. Ya. Ada yang menggunting, ya ditempel nanti ya. Tempelnya yang bagus. Dua ini, Pak.
Ayo, kasihkan lagi ini, Mas Chandra, untuk menggunting. Bagi. Ya, ini pas. Ya. Mas Radit nempel nanti. Tulis nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya ya, kelompok 1 misalkan ya. Mas Diki nempel nanti ya. Fotonya. Tulis nama kelompoknya nanti ya di sini ya. Kelompok berapa? Sambil lalu lihat di bukunya ya, tidak apa tanda-tandanya. Jangan lupa dikasih nama ya, sesuai dengan kelompoknya. Sini, siapa saja anggota kelompoknya. Bagi yang sudah, ayo Mas Rizky. Kelompoknya aja diskusi terlebih dahulu sebelum mempresentasikan atau menjelaskan hasil proyeknya di depan kelas. Sudah ya, sudah selesai semua anak-anak? Baik, sebelum kita mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah anak-anak buat, coba duduknya yang rapi terlebih dahulu sambil mempersiapkan hasil dari proyeknya masing-masing kelompok. Gimana Mas Chandra, sudah? Siap, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, ternyata masih semangat ya. Karena anak-anak sudah menyelesaikan proyek menyambut usia balik berbentuk poster, maka Pak Arif akan menentukan siapa yang akan maju ke depan terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Tadi yang selesai terlebih dahulu siapa?
Kelompok 3, kelompoknya Mas Jafi ya. Ayo silakan Pak Arif minta kepada kelompoknya Mas Jafi dan teman-teman silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya di sini. Ucapkan salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan untuk hasil kelompok 3. Satu, mencari ilmu. Dua, menulis Taurat. Tiga, tumbuh rambut. Bagian tertentu. Sumber 5, eksplorasi atau lain. Nomor 6, salat 5 waktu. Ya sudah, beri tepuk tangan. Kembali ke tempat. Coba yang selesainya di urutan kedua kelompoknya siapa? Kelompoknya Mas Rizky. Silakan Mas Rizky mempersiapkan untuk maju mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dari hasil presentasi oleh kelompoknya Mas Rizky tadi, yang dipresentasikan oleh Mbak Sabita, kira-kira anak-anak ada yang perlu ditanyakan. Siapa? Oh, dari kelompok 1, Mas Jafi. Mau tanya apa? Apa? Apa tanda-tandanya balik bagi seorang laki-laki, katanya Mas Jafi. Silakan dijawab. Tanda-tandanya balik bagi laki-laki, katanya Mbak Sabita tadi, yang pertama mimpi yang kedua tumbuhnya jakun. Benar anak-anak? Tepuk tangan. Ya. Terima kasih kepada kelompok 2, kelompoknya Mas Rizky. Silakan duduk kembali. Silakan kelompok terakhir, yaitu kelompoknya Mas Chandra, kelompok 1. Maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Sudah Mas Chandra? Demikian tadi presentasi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, kelompoknya Mas Chandra. Dari kelompok lain, kelompok 3 maupun kelompok 2, apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Chandra dan kawan-kawan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mas Rofi. Gimana, diulang Mas Rofi pertanyaannya? Apa tanda-tandanya balik bagi seorang perempuan? Coba dijawab apa? Tanda-tandanya yang pertama katanya pinggul dan dada mulai membesar. Ada lagi? Dah ya, jelas Mas Rofi. Katanya Mas Chandra, tanda-tandanya balik
bagi perempuan yaitu ditandai dengan pinggul dan dada mulai membesar. Itu menurut ilmu biologi. Sedangkan menurut ilmu fikih keluarnya darah head. Ya, beri tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1. Ya. Baik. Itulah dari masing-masing kelompok anak-anak sudah mempresentasikan hasil dari karyanya, yaitu membuat poster menyambut usia balik. Beri tepuk tangan dulu, ayo beri tepuk tangan dulu untuk masing-masing kelompok. Perlu anak-anak ketahui dari pekerjaan atau proyek yang sudah anak-anak buat, ya, di sana ada beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, tanda-tandanya balik bagi perempuan apa saja? Keluarnya darah. Yang kedua, pinggul dan dada mulai membesar. Yang ketiga, suaranya lebih halus, lebih lembut, ya, kulitnya lebih halus dan sebagainya. Bagi laki-laki apa anak-anak? Tumbuhnya jakun, apalagi? Mimpi basah, apa? Suaranya lebih besar, ya. Dan yang paling penting yang terakhir adalah anak-anak ketika sudah mencapai usia balik, jangan lupa 1, melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan, mencari ilmu, apa lagi? Menutup aurat. Ya, bisa dipahami ya anak-anak? Pekerjaannya sangat luar biasa. Nah, kita sekarang masuk ke tahapan terakhir ketika anak-anak sudah mengerjakan proyek sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kita akan mengerjakan yang namanya apa? Mengerjakan tugas secara individu melalui permainan kuisis. Ya. Silakan untuk HP-nya dikeluarkan dan disiapkan. Anak-anak silakan masuk di link yang sudah Pak Arif kirim di grup. Sudah selesai semua? Siap kita mulai? Siap ya? Siap. Baik, Pak Arif mulai dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai. Langsung muncul di sana. Silakan anak-anak kerjakan. Dibaca dulu soalnya. Ayo. Oke, anak-anak. Kita sudah melaksanakan LKPD, yaitu dengan mengerjakan soal melalui media kuisis, ya. Gimana? Seru? Seru ya? Seru. Mau lagi? Ya. Di pertemuan yang akan datang, kita akan mainkan lagi dengan permainan yang lebih menarik. Baik anak-anak, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran,
pada materi menyambut usia balik pada hari ini, ya perlu Pak Arif simpulkan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu bahwasanya penting kiranya ketika kita sudah mencapai usia balik, melaksanakan segala perintah-perintahnya Allah. Dengan melaksanakan apa, Pak? Yaitu apa? Melaksanakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, apalagi menutup aurat dan lain sebagainya. Ya. Maka dari itu silakan HP dan alat tulisnya dirapikan kembali, dimasukkan ke tasnya masing-masing. Untuk pertemuan yang akan datang, jangan lupa anak-anak dipersiapkan materinya, yaitu materi yang akan kita pelajari tentang hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju kota Madinah. Jangan lupa buku dan alat tulisnya dibawa, kemudian dipelajari di rumah. Siap ya? Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan doa, marilah kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Ayo berdiri. Ayo gerak-gerak. Gerak-gerak. Ayo. Ada. Tiba saatnya kita membaca doa sebagai bentuk akhir dari pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan kepada Mas Rofi selaku ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.